sehingga kebenaran yang dipunya oleh saudara kita ini bisa kita menangkan dan bisa kita dapatkan. Untuk itu saya selaku kuasa hukum telah melakukan upaya somasi. Somasi kami sudah kirim kepada ahli waris dari Nang Rampiuk sebanyak 3 kali, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan apapun. LC yang kami usulkan ada 6, 5 yang berjalan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang dimana LC ini disetujui untuk diusulkan ke kabupaten, dan setelah turunnya bahwa sertifikat nikah yang keluar adalah pemilik pertama. Dari orbit Kota Pelangi, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, inilah kabar Suta. Pada edisi Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022, kabar Suta menyajikan sajian berita menarik. Ahli waris Nang Swintre menuntut hak. Ahli waris Nang Swintre menuntut hak. Kabar selengkapnya dibawakan oleh Parindra Suta. Tiga kali melayangkan somasi, pihak ahli waris Nang Swintre seperti disampaikan kuasa hukum khusus somasi dari Pelayanan Bantuan Hukum Kris Bali, Inyoman Agung Saryawan berharap pihaknya bisa melakukan mediasi dengan pihak ahli waris Nang Rampiuk. Alih-alih terjadi kesepakatan dalam pertemuan yang menghadirkan Pekaseh, Bendesa Adat, Ketua Panitia LC Subak Sanggulan, mantan Kepala Dusun Sanggulan Imade Putrayadi, dan Imade Budiana selaku perbekal Desa Banyar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, tak satu pun dari pihak ahli waris Nang Rampiuk menghadiri pertemuan mediasi yang berlangsung di lokasi sengketa kawasan LC Sanggulan pada hari Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022. Untuk itu saya selaku kuasa hukum telah melakukan upaya somasi. Somasi kami sudah kirim kepada ahli waris dari Nang Rampiuk sebanyak 3 kali, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan apapun. Tujuan kami melakukan somasi adalah untuk memediasi agar ada itikat niat baik untuk memecahkan masalah, jangan sampai berlanjut ke tindakan yang lebih lanjut. Namun sampai saat ini tidak ada tanggapan, sehingga klien kami juga sudah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Ini langsung klien kami sudah melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian, yaitu pada tanggal 9 Oktober tahun 2020. Dari hasil pengaduan daripada laporan yang dilakukan oleh klien kami, bahwa para pihak sudah dipanggil. Para pihak sudah dipanggil untuk dilakukan mediasi. Nah, pada saat proses mediasi, menurut pengakuan klien kami, bahwa klien kami mau diberikan tanah sejumlah 4 are dari yang semestinya dia miliki sejumlah 8,80 are. Semestinya yang dia harus miliki, tetapi menurut pengakuan klien kami, setelah dimediasi, pihak dari ahli waris Nang Rampiuk memberikan berapa, Pak? 4 are pertama bilang mau dibelikan. Setelah 4 are selanjutnya 3 are. Tetapi saat ini beliaunya tidak hadir, tidak ada itikat baik untuk bertemu sama kita di sini. Tujuannya mencari solusi yang terbaik. Jangan sampai terjadi penyimpangan hukum. Tetapi kalau tidak ada itikat baik dari pihak ahli waris almarhum Nang Rampiuk, kami selaku kuasa hukum yang diberikan
mandat dan hak untuk melakukan tindakan bisa melakukan upaya hukum, baik melanjutkan proses, menindaklanjuti proses laporan kepada pihak kepolisian. Pengaduan ini kami akan tindak lanjuti nanti sejauh mana pengembangan proses penyelidikan atau penyidikan yang telah dilakukan, karena selama ini belum ada tindak lanjut lebih jauh, dan kami baru tadi dikasih tahu bahwa telah dilakukan proses pengaduan, dan kami akan melakukan hukum pidana maupun perdata, karena somasi yang kita lakukan sebanyak 3 kali kepada pihak keluarga sama sekali tidak ditanggapi. Menurut ahli waris Nang Swintre yakni Imade Nurjaya, terjadinya sengketa yang melibatkan pihak Nang Swintre dan Nang Rampiuk berawal dari pembelian sebidang tanah seluas 30 are. Namun setelah dipotong LC, tanah tersebut tersisa sekitar 24 are. Dan tanpa sepengetahuan ahli waris Nang Swintre, tanah yang telah dibelinya dijual kembali oleh ahli waris Nang Rampiuk. Menurut pengakuan klien kami, awalnya kan tanah ini Ada mutasi. dibeli sejumlah di tanahnya totalnya 30 hare. Tanah total keseluruhan awalnya berjumlah 30 hare. Karena kena ILC, ada pemotongan jalan sehingga 20%, sehingga tanah berkurang menjadi 28 ya. 20 ya, setelah potong ILC menjadi 24. Ini setelah kena potongan LC menjadi 24. Itu atas nama siapa Waktu itu masih atas nama Nang Rampiuk. Nah, setelah dibeli oleh klien kami sejumlah 26 hare ya. Pertama dibeli 12 hare. 15 atau 12 Pak? 15 setengahnya, artinya dari 30 nikel kan 15, karena dipotong LC dari 20 nya dari 3 hare berarti 12 yang sudah sertifikat udah atas sama bapak yang udah udah SHM Ya. dipil ke SHM. SHM sudah atas nama bapaknya sejumlah 12 hare. Nah, tiba-tiba tanpa ada hujan ada angin, pihak pemilik tanah yang sebelumnya akhirnya dia mensertifikatkan tanah sejumlah 12 hare. Iya, yang 4 hare tanahnya tidak dijual, dari 30 hare 4 hare tidak dijual, sehingga sisanya lagi 8,80 hare yang semestinya milik klien kami itu disertifikatkan oleh ahli waris Nang Rampiuk. Itu intinya. Dalam kesempatan tersebut, pihak Nang Swintre melalui kuasa hukumnya Inyoman Agung Saryawan tetap berharap sebelum berlanjut ke proses hukum agar ahli waris Nang Rampiuk tetap mengedepankan penyelesaian sengketa tersebut secara kekeluargaan. Itu aja yang kami sampaikan kepada teman-teman media, kepada bapak-bapak yang hadir. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya itikat baik, dengan kehadiran kami di sini, ahli waris almarhum Nang Rampiuk ada itikat baik untuk bertemu kepada klien kami, membicarakan solusi yang terbaik. Kalau diharapkan jangan sampai lanjut ke pihak pengadilan maupun pihak kepolisian, karena prosesnya sangat panjang. Yang jelas saya selaku pengacara pasti diuntungkan gitu loh. Tetapi saya tidak berharap untuk itu, karena kami dari PBH Kris Bali selama ini tetap memberikan pendampingan kepada masyarakat yang menjadi korban, dan kami lakukan dengan proses ngayah. Karena memang konsep kami di PBH Kris Bali yaitu ngayah sampai tuntas. Kami akan tuntaskan masalah ini bila mana pihak klien kami memberikan kepercayaan kepada saya selaku kuasa hukum dan teman-teman yang ikut di dalamnya. Harapan yang sama juga disampaikan Perbekel Desa Banjaranyar Imade Budiana serta Ketua Yayasan Kesatria Kris Bali selaku penerima kuasa bantuan hukum ahli waris Nang Swintre Iketut Putra Ismail. Nah, yang dimana pertama bila mana ada suatu permasalahan jual beli di bawah tangan, kami tidak tahu, silakan koordinasi dengan pemilik pertama dan yang kedua bila mana dia membeli. Nah, itu kemarin proses. Nah, terkait dengan permasalahan warga Tiang Tinggi, terkait dengan Kunapi untuk pemargi nari rahim ini mungkin mau dimediasi dengan catatan bahwa yang diajak dan hadir. Nah, dalam kesempatan ini silakan
dengan cara bagaimana, pada intinya bahwa mari kita selesaikan pada yang mau Bali. Nah, yang dimana pada intinya bahwa warga Tiang Kadi Niko sudah menyatakan dia berani bersumpah bahwa orang tuanya dulu membeli atau mendapatkan tanah Niko dengan dasar dengan orang tua yang ada di yang diajak Niki. Nah, Niko aja yang dari sampaikan dan yang mohon dari Semeton Sareng Sami, mari kita selesaikan dengan dasar hati nurani dengan tulus, yang dimana sudah diakui tadi, yang mana intinya bahwa mari kita mediasi dengan secara kekeluargaan. Nah, kalau memang artinya bagaimana, ya silakan dari pihak warga Ditiangkan. Nah, supaya mendapatkan hak-haknya kemarin yang diperoleh dari pengingsirnya dulu, dengan catatan dengan bahwa apakah membeli dan bagaimana kan itu. Nah, ini mungkin yang sampaikan, dan sekali lagi Dijang atas nama pemerintah desa, bila mana ada tempat penyanggro dari warga Dijang dalam hal terkait memohon bantuan Sareng Ratu, Dijang mohon maaf karena Dijang juga memiliki warga Dijang ini dalam hal ini. Dijang juga atas nama desa memohon maaf bila mana ada kekurangan dan kekeliruan. Dijang mohon dibantu warga Dijang sendiri. Ini Niko mungkin Dijang sampaikan. Harapan juga hari ini yang hadir didampingi oleh tim PBH adalah untuk memediasi, sebenarnya ingin mencari win-win solusi, karena Dharma harus, marilah kita berbuat baik. Kalau Dharma kita tidak perjuangkan untuk perbuatan baik, kita tidak perjuangkan. Kasihan yang mempunyai kebenaran, kemana lagi dia meminta tolong untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran. Itulah kami hadir untuk memberikan dukungan, memberikan support, sehingga ke depan semoga saja dari yang sudah diajak perkara ini iling dan pemargin alingsir. Ingat bahwa bagaimana leluhurnya, bapaknya dulu yang menjual. Ketika disampaikan ini berani bersumpah ya, karena saya tanya berani bersumpah sekali ini sekali. Jangan sampai disumpahkan balik kepada kebenaran. Uang bisa dicari, materi bisa, tapi kebenaran itu harus tegakkan. Janganlah kita serakah mengambil hak orang yang bukan hak kita. Kalau memang itu benar yang diceritakan, tolong kembalikan. Kembalikan dalam arti apa? Mungkin bisa mediasi untuk win-win solusi, dibagi lagi seperti apa, masih bisa dibicarakan pihak keluarga ahli waris mau masih bermediasi. Kalau ini sampai proses hukum kan panjang. Saya yakin pasti menang. Kenapa? Walaupun sudah punya sertifikat, karena pengalaman saya Pipil ini adalah alat bukti yang jelas. Bagaimana Pipil dimiliki yang sudah dioperalih dari orang tuanya, sekarang kok bisa menerbitkan. Ini kalau digali di proses hukumnya bisa menang. Tetapi kan kita tidak mau proses hukum itu terjadi, karena sama Semeton Hindu Bali yang Bali, marilah kita pakai solusi yang terbaik adalah mediasi. Hari ini datang sebenarnya tujuannya untuk memediasi. Saya pun diberikan kuasa ini, saya tidak datang tanpa kuasa, biar tidak salah nanti atas dasar apa, atas dasar kuasa yang kita ikuti hadir di tempat ini. Ini kemantan yang ingin saya sampaikan, semoga ada jalan yang terbaik ya atas apa yang kita rembukan hari ini dari pihak yang diajak bersengketa, mau kembali mediasi, mau duduk bareng entah nanti di kantor kepala desa dimanapun ketika sebelum sampai ke kasus pengadilan. Itu aja, terima kasih atas dukungan kita. Dari kawasan LC Sangulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, saya Parindra Suta. Sampai jumpa.